Perkenalkan, nama saya Lia Lestari. Saya dari STIE Latansa Masiro. Di sini saya semester 6, jurusan akuntansi. Baiklah, di sini saya akan sedikit berdiskusi atau berdiskusi santai mengenai akuntansi dan pemeriksaan akuntansi atau auditing bersama ibu saya dan kakak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai akuntansi. Ya, uh, pasti sudah pernah mendengar ya apa itu akuntansi. Sudah pernah mendengar apa belum? Belum. Belum. Ya. Nah, jadi akuntansi di sini adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat. Jadi mengelompokkan lalu menyajikan data atau mengolah data serta mencatat transaksi yang mana berhubungan dengan keuangan ya. Sehingga informasi yang didapat tersebut bisa digunakan oleh orang yang berkompeten ya. Nah, jadi misalnya seperti ini ya, kan biasanya suatu perusahaan atau suatu desa ya, toko-toko misalnya, jadi setiap per tahun itu kan mereka mencatat laporan keuangan, misalnya apakah laporan keuangan tahun sekarang itu meningkat atau tidak. Nah, jadi kita bisa tahu dengan pengeluaran per bulan kita, misalnya bulan ini kita membeli barang ya, peralatan, misalnya peralatan sekolah misalnya ya, kayak tas, buku, lalu pensil, intinya alat tulis ya. Lalu di situ kita mencatat ya, pengeluaran kita itu berapa per bulan. Nah, lalu dikumpulkan data-datanya, lalu dibuatlah laporan keuangan per tahun. Misalnya tahun ini pengeluaran kita itu mencapai 5 juta misalnya, 5 tahun ya. Jadi bisa dihitungkan per bulan itu pengeluaran kita itu berapa. Nah, di sini ada perbedaan akuntansi dengan auditing. Apa sih auditing itu? Auditing itu bisa disebut dengan pemeriksaan akuntansi, yang mana auditing ini kebalikan dari akuntansi. Nah, jadi yang dimaksud dengan auditing di sini itu memeriksa data yang telah dicatat ya. Misalnya seperti ini, perusahaan saya misalnya per tahun itu ingin diaudit. Jadi diaudit dari segi laporan keuangannya, apakah perusahaan saya ini berjalan dengan lancar, lalu tidak ada kayak korupsi gitu ya, korupsi biasa ngumpetin uang gitu ya. Nah, jadi perusahaan saya ini diaudit misalnya ya oleh pengaudit atau auditor ya. Nah, jadi nanti jika perusahaan saya ada ada kecurangan ya, jadi nanti bisa ketahuan oleh auditor tersebut. Nah, jadi begini, wah, jadi perusahaan Lia ini ada sesuatu penggelembungan uang ya. Jadi misalnya bagian manajer gitu ya, mencatat laporan keuangan itu sekian, tetapi di buku catatannya itu tidak sama. Jadi misalnya di catatannya itu 100 juta ya, tapi yang sesungguhnya itu 200 juta. Bisa jadi kan 100 jutanya lagi dimasukin kan ke kantong manajer tersebut ya. Nah, jadi seperti itu, auditor itu memeriksa data
ya data keuangan di setiap perusahaan. Jadi perusahaan mana saja nih yang mau diaudit ya oleh pengauditor tersebut. Nah, jadi biasanya kita membahas akuntansi lagi. Akuntansi ini biasanya disajikan dalam laporan keuangan, jurnal, buku besar. Apa sih jurnal buku besar itu? Jadi biasanya di dalam jurnal dan buku besar itu mereka itu mencatat semua laporan atau data ya, seperti yang tadi saya katakan. Jadi pengeluaran kita setiap bulan itu apa ya. Misalnya kita punya hutang nih ya, kita ngutang pada toko tersebut. Jadi itu di dalam buku besar atau jurnal itu harus ada datanya. Misalnya saya membeli peralatan. Jadi di dalam buku besar itu atau jurnal itu pasti mencatat datanya. Misalnya buku besar, di dalam buku besar itu saya kan membeli, udah pasti uang saya keluar ya. Jadi uang saya keluar, yang menerima itu si penjual kan. Jadi kita menerima barangnya, berarti itu kan kas ya. Oke, kita lanjut ya. Biasanya kan di dalam buku besar atau jurnal ya. Jadi yang dimaksud dengan jurnal itu, misalnya saya mempunyai toko, saya belanja ya kepada toko lain atau agen atau perusahaan misalnya ya. Saya berbelanja ke toko, lalu otomatis kan uang saya keluar ya. Lalu barangnya masukkan ke saya. Nah, jadi itu bisa dicatat sebagai kas pada penjualan misalnya ya. Itu yang dimaksud dengan akuntansi. Nah, jadi di sini kita kembali lagi kepada auditing ya. Nah, auditing di sini itu banyak ya. Seperti yang tadi saya katakan, di mana auditing ini memeriksa data-data yang mana auditor itu mengaudit semua laporan keuangan per tahun ya. Jadi tidak bisa per bulan ya, untuk mengaudit itu harus per tahun. Jadi harus melakukan pembukuan per tahun. Itu sebagai auditing. Nah, jadi di dalam pemeriksaan akuntansi ini banyak tahu nggak hutang? Biasa ya hutang, kita ngutang kepada temen gitu ya, saudara, keluarga gitu. Nah, jadi hutang itu kan wajib dibayar kan ya. Hutang itu wajib dibayar dan tidak boleh ditinggalkan ya. Misalnya kan kita udah nggak ada umur ya, terus kita punya hutang, itu kan harus wajib dibayar. Jadi hutang ini tuh bermacam-macam, ada hutang jangka panjang, ada hutang jangka pendek. Nah lalu misalnya ini aktiva tetap, misalnya seperti motor, mobil ya, gedung, tanah. Nah itu gedung, tanah, mobil atau kendaraan itu bisa disebut dengan aktiva tetap ya. Yang mana aktiva tetap kan tanah, berarti itu kan tetap kan, jadi tidak ada tidak ada umur ya, tidak ada umur. Tanah kan kalau misalnya kita nih ya membeli tanah tahun 99-an ya. Nah, pada tahun 99 kan tanah itu kan umurnya, maksudnya harganya itu kan sedikit ya. Pasti tahun-tahun sekarang kan tanah itu nilainya besar ya. Kalau misalkan zaman dulu tanah itu per meter itu berapa? Seharganya berapa nilai per meter? 50.000 lah. 50.000 ya. Kalau sekarang kan udah mahal kan? Udah 100.000. Udah 100.000 sekarang. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan aktiva tetap, yang mana tidak ada tidak ada umurnya ya. Nah, di sini tahu nggak ibu, kakak nih ya, tahu nggak yang dimaksud dengan aset lancar? Nah, aset lancar ini seperti ini ya, seperti peralatan
peralatan kantor misalnya, uang tunai kan itu aset lancar itu kan. Baiklah ibu kakak, di sini pasti sudah bisa sedikit memahami mengenai akuntansi ya. Jadi akuntansi dengan auditing atau pemeriksaan akuntansi. Jadi insya Allah bisa memahami ya. Nah, jadi kan auditing ini kebalikan dari akuntansi ya. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya jelaskan sedikit. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan, kesalahan dalam berbicara. Nah, baiklah, sekian dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.